بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat diberikan rezeki berupa kesehatan, harta, istri, anak, tetangga yang baik, semua itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah butuh kepada syukur kita, namun kita yang membutuhkan Allah dengan cara bersyukur. Tidak ada satu nikmat pun yang bisa kita bayar dengan rasa syukur ini, apalagi membayar semua nikmat Allah. Coba Anda bayangkan bagaimana mahalnya pemberian Allah berupa kehidupan. Banyak orang yang memiliki harta, ketika dokter memvonis Anda gagal jantung, bisa apa dengan harta? Ketika divonis oleh dokter Anda begini dan begitu, dia udah gelisah. Yang paling menggelisahkan dia adalah apa yang dikumpulkannya selama ini sia-sia, tidak bisa dia nikmati. Sedangkan di sisi yang lain, di sudut jalan, di pojok rumah, ada tetangga yang iri kepadanya, ingin punya harta yang sama. Namun si tetangga tidak pernah menghitung bahwa kesehatan yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada harta yang tidak bisa digunakan dalam kondisi sakit. Maka di sini yang bahagia itu bukan orang yang kaya atau tidak punya harta. Yang bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Coba Anda bayangkan, untuk menyaingi lensa bola mata kita ini, manusia harus membuat kamera yang beratnya itu 4 ton. Sedangkan bola mata kita 7 miligram atau 7 gram. Sudah pernah timbang bola matanya? Dicopot ulang gitu. Menurut penelitian, bola mata yang sehat, lensanya itu seharga 35 juta dolar lensa mata. Seharga kamera yang beratnya 4 ton tadi. Gimana cara kita menghitung nikmat Allah? Baru 1 bola mata. Bagaimana dengan nikmat yang lain, nikmat jantung, nikmat ginjal? Saya lihat ada beberapa yang masih suka makan kacang, berarti ginjalnya sehat. Masya Allah. Ya, kami yang baru saja
menginjak usia ya 40 ini udah tidak bisa lagi makan kacang panjang yang banyak-banyak, asam urat. Tapi Bapak Masya Allah masih bisa makan kacang, duduk sama teman-temannya, minum kopi. Nikmat. Tidak ada yang senikmat kesehatan. Tapi terkadang kesehatan dan waktu luang ini menipu kita. Dua nikmat ini menipu kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu karena dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang orang menganggap, wah saya masih sehat, ngapain sholat, saya masih sehat, ngapain ini. Dia tertipu dengan itu. Maka oleh karena itu orang yang pandai memanfaatkan nikmat tersebut, yaitu orang yang taat kepada Allah. Kita akan bahas di sore hari ini ulasan atau penjelasan tentang usul sittah. Tentu setiap pembahasan pasti ada muqaddimahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah usul sittah ini, min a'jabil ujab wa akbaril ayatil ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhanun wa ba'da hadha ghalata aw ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa qala'i bani adam illa aqallal qalil aw aqallul qalil. Di antara perkara yang paling menakjubkan dan ayat-ayat Allah yang paling besar yang menunjukkan akan kekuasaan sang raja yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Allah. Perkara yang paling menakjubkan dan tanda kebesaran Allah tersebut adalah 6 landasan, 6 pondasi atau 6 pokok dalam beragama yang Allah jelaskan secara gamblang, secara terang-menerang, bahkan untuk orang awam. Penjelasan yang begitu luar biasa tersebut di luar dugaan orang-orang yang menduganya. Kok bisa seindah itu penjelasannya tentang 6 perkara ini? Nanti kita akan sebutkan secara ringkat 6 perkara. Namun di kemudian hari, setelah berlalu waktu, orang-orang yang dianggap cendekiawan di alam ini serta dianggap orang-orang yang berakal, para pemikir, mereka keliru dalam memahaminya. Memahami 6 perkara tadi, kecuali sedikit yang memahami dengan benar. Sebutkan dulu secara ringkas tentang 6 perkara itu. Yang pertama mengenai keikhlasan dan lawannya. Yang kedua mengenai perintah Allah untuk bersatu di atas tali agama Allah. Yang ketiga mengenai taat kepada ulil amri, kepada penguasa. Yang ketiga taat kepada siapa? Ulil amri atau penguasa. Karena ini juga termasuk salah satu bab di mana manusia banyak menyimpang darinya. Yang keempat, penjelasan mengenai
ulama yang asli dan ulama palsu. Nah, ini yang paling ditakuti oleh para ulama-ulama gabungan di zaman ini. Penjelasan tentang ini. Kemudian yang kelima yang lebih ditakutkan lagi adalah poin kelima ini akan menjelaskan tentang siapa sebenarnya wali Allah dan yang pura-pura menjadi wali Allah. Yang keenam yaitu mengenai bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh iblis agar kita tidak mentadaburi Al-Quran. Apa syubhatnya? Quran itu sulit dipahami, jangan kalian pahami. Jadi yang boleh memahaminya orang tertentu. Makanya ada doktrin kiai-kiai, ustadz-ustadz, kelompok-kelompok tertentu hanya boleh mengambil pemahaman dari siapa? Guru dia saja. Gak boleh baca tafsir sendiri. Dan ini kejadian di sebagian kelompok-kelompok kecil dalam Islam ini. Ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu sesuai dengan waktu yang kita miliki. Kita ambil satu poin. Nah, inilah yang akan dijelaskan dari penjelasan di atas tentang 6 usul yang mana kalau dibiarkan manusia itu apa adanya, pola pikirnya belum tercampur dengan pemikiran orang-orang liberal, tidak dipengaruhi oleh pemikiran barat, dibiarkan apa adanya, dan mereka juga belum tahu tentang penjelasan dalam perkara ini. Kalau mereka langsung dijelaskan, pasti mereka cepat memahaminya. Karena dalam perkara ini mudah dipahami dengan gaya bahasa yang luar biasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Mengenai keikhlasan, ini adalah usul yang pertama. Kata penulis rahimahullah, ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lah wa bayanu biddihi alladhi huwa syirku billah wa kawnu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul ammah. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Poin pertama, penjelasan tentang keikhlasan, itu mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Selain itu di poin yang pertama ini dijelaskan juga lawannya, itu syirik kepada Allah. Dia adalah lawan dari ikhlas dan tauhid. Dan Al-Quran menjelaskan pondasi ini dengan penjelasan yang berbagai macam cara. Dijelaskan Al-Quran. Coba lihat. Dijelaskan iyyaka na'budu, ini teori. Dijelaskan juga oleh Al-Quran siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan tentang sejarah pelakunya. Dijelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Fir'aun berbuat syirik, bagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais. Dan itu cara Allah menjelaskan pondasi ini. Dari awal Al-Quran sampai akhir dijelaskan masalah ini. Coba lihat awal Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhir Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas.
Sebegitu indahnya penjelasan ini, manusia tidak paham-paham. Dan gampang, coba antum bayangkan. Qul huwallahu ahad. Gampang gak itu? Katakan Allah Maha Esa. Masih ada yang minta kepada selain Allah. Allahus Samad, tempat manusia bergantung. Masih ada yang menggantungkan jimat di tangan, kaki, dan juga dompetnya. Ada nggak? Ya, apalagi yang baru belajar ilmu pelet, kemana-mana bawa peletnya. Ya. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan dia juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah, sangat mudah. Kenapa kita tidak paham-paham? Masih ada berbuat syirik, masih ada yang tidak mau sholat, masih ada yang mengikuti pola pikir orang-orang barat. Kita tidak paham itu karena dua sebab. Samarnya ilmu karena banyaknya dosa. Yang kedua, sengaja tidak mau tahu. Sengaja tidak mau tahu. Ini hawa nafsu. Ya. Ini bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Lalu kata beliau selanjutnya, terjadilah apa yang terjadi di tengah umat ini, yaitu beredarnya kebodohan merajalela. Dan ini dilakukan dai-dai menyesatkan. Dia sengaja membodoh-bodohi anda-anda oleh masyarakat. Dibawa ke pengajian yang ada joget-jogetnya, lebih banyak selawatan pakai musiknya daripada isi kajian. Ini model pembodohan umat. Ustaz datang disambut dengan Tala'al badru alayna, ya. Mau dikaji apanya? Mau dikaji. Setelah itu ustaznya teriak-teriak di atas mimbar, nggak ada isinya. Kecil kita merentah isinya. Ya, nggak ada isinya. Mau apa yang dikaji oleh mereka? Makanya kata penulis, ketika kebodohan merajalela, tentu itu ulah siapa yang membuat manusia bodoh? Ulah para ustaz, para kiai, para habaib yang mencari fulus. Karena kalau dia tidak membodoh-bodohi umat, mereka tidak bisa tampil. Tidak bisa tampil. Karena kalau umat pintar, nggak mengundang mereka. Umat ini kalau pintar, dia akan mengundang ahli ilmu untuk mengkaji ilmu agama. Maka antum caci maki seberapa pun kuat antum caci maki, atau antum menjelaskan kesesatan mereka ini, mereka tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil menggunakan mazhab Fir'aun. Tahu mazhab Fir'aun? Mazhab Fir'aun itu sebelum dia lihatnya sebagai Tuhan, dia membuat rencana bertahun-tahun lamanya agar orang menganggap dia sebagai Tuhan. Orang dijauhkan dari ilmu yang pernah dibawa oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bawa ilmu di situ, di Mesir. Ya, dijauhkan dari ilmu Nabi Yusuf, kemudian rakyat dibuat miskin, sehingga dia yang akan pura-pura memberikan kebutuhan rakyat, lalu dia tampil sebagai penguasa. Ketika dia membunuh orang, dianggap oleh orang-orang yang melihatnya, oh Fir'aun adalah Tuhan, boleh membunuh. Sekarang juga begitu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang berambisi terhadap popularitas. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka berbicara. Ini membuat kita bodoh. Saya mengaku, waktu saya sebelum mengenal kajian ini, gampang sekali saya itu digiring kanan kiri oleh orang. Yang penting orang ustadznya ceramah siap. Tidak ada isinya, yang ada adalah pembodohan umat. Dari mana ceramah sambil mengundang biduan wanita? Dari mana ceramah sambil berjoget-joget? Dari gaya madhab Fir'aun. Madhab Fir'aun itu. Dia bodoh umat supaya dia diakui. Itu gaya Fir'aun. Makanya ketika terjadi kebodohan di tengah-tengah umat ini, tampillah syaitan
yang menggambarkan keikhlasan itu sebagai bentuk meremehkan para wali. Seakan-akan kalau antum tidak minta di kuburan, antum itu dianggap meremehkan para wali. Itu syaitan yang menampakkan pandangan itu. Dan dia menampakkan kesyirikan itu seakan-akan cinta kepada para wali dan jadi pengikut wali-wali itu. Nyata nggak perkataan penulis ini? Nyata. Bahkan kalau kita singgung kuburan wali Songo, kita bisa diusir orang karena dianggap menghina para wali. Padahal bukan walinya yang kita cegah, yang kita larang. Yang kita cegah adalah menyembah para wali itu, meminta kepada para wali. Kurang apa lagi Allah itu? Kenapa harus minta kepada manusia yang mati? Apakah Anda kira Allah itu tuli? Apakah Anda kira Allah itu buta? Apakah Anda kira Allah itu cuek terhadap doa kita? Apakah Anda kira Allah itu tidak mau mendengarkan kata-kata kita? Sehingga butuh datang ke kuburan baru doa kita dititipkan di situ. Sungguh hina persangkaan kita ini. Namun apa mau dikata, setan bermain di balik itu. Siapa yang ikhlas dianggap menghina wali. Siapa yang berbuat syirik dianggap pengikut para wali. Dan itu yang mengatur skenario-nya siapa? Iblis. Iblis yang mengatur skenario. Kalau manusia sudah berbuat syirik, iblis itu pergi. Udah tidak peduli lagi dia pergi. Maka yang berbuat syirik saat ini, mereka sebenarnya sudah tidak terlalu dipengaruhi oleh iblis. Karena iblis sudah lepas diri. Udah selesai tugasnya. Ya. Selesai tugasnya. Karena dia sendiri juga takut kepada Allah. Namun takutnya takut pengecut, tidak mau kembali bertobat. Manusia dibuat sesat oleh iblis. Tapi anak heran, yang buat heran itu begini. Setiap malam Jumat, orang-orang ini baca Yasinan. Ya enggak? Pernah gak kepikiran dalam pikiran mereka, hati mereka yang kecil di dalam itu, apa sebenarnya isi Yasin yang saya baca selama ini? Di antara inti surat Yasin itu di ayat 60 sama 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan ini tidak perlu ditafsirkan pun, semua orang paham seharusnya. Kalau sekedar baca terjemahan, insya Allah orang paham kalimat. Mudah banget dipahami. Lihat, bayangkan Allah katakan, wahai anak Adam, bukankah aku telah mengambil janji dari kalian agar jangan kalian menyembah setan? Karena semua setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan beribadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Perlu ditafsirkan gak ini? Seharusnya tidak perlu ditafsirkan panjang lebar. Sangat jelas. Setiap malam Jumat mereka baca. Bahkan ajibnya mereka baca surat Yasin ketika meminta di kuburan. Ajib enggak? Sambil minta di kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, mereka baca surat Yasin ini. Padahal surat Yasin itu melarang mereka melakukan itu. Itu tadi berawal dari kehebatan para dai-dai yang menyesatkan itu. Si pembaca dijauhkan dari ilmunya, disuruh nikmati bacaannya saja. Padahal penjelasan itu sangat-sangat jelas. Baik, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-aslul awal min hadhihi al-usul sittah
ikhlasul dini lillahi wahdahu la syarika lah. Hadha aslul usul wa qa'idatud din. Hadha huwa al-mu'tarik bain al-anbiya'i wa bain al-umam. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. Usul yang pertama atau pokok yang pertama dari 6 pokok ini adalah mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah saja tanpa ada sekutu baginya. Ini adalah fondasi yang paling pokok dan bangunan atau asas agama yang paling kuat. Dan gara-gara ini pula terjadi peperangan antara para nabi dan pengikutnya. Gara-gara landasan ini. Nah, orang kalau dai bicara tentang ini pasti ada banyak orang yang tersinggung. Karena perbuatan syirik itu membuat tersinggung. Lihat, para nabi itu terjadi peperangan antara mereka dengan kaumnya gara-gara penjelasan masalah ini. Karena para nabi itu ingin memperbaiki akidah yang mulia ini, yang mana dengan sebab dia Allah ciptakan seluruh makhluk, dan kebahagiaan makhluk terikat pada perkara ini. Maka para nabi dan rasul itu tidak henti-hentinya menjelaskan ini, tidak henti-hentinya. Coba bertanyalah kita pada diri kita yang hadir ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sudah berapa umur kita sekarang? Mulai tahun berapa kita belajar tentang ini? Kayaknya selama ini kita sama nasibnya, ditipu oleh para dai-dai yang tampil euforia itu. Tidak pernah dijelaskan. Antum pernah dengar penjelasan la ilaha illallah waktu antum sekolah dulu? Tidak ada. Cuma diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pun orang Hindu bisa mengatakan demikian. Orang Buddha juga bisa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Kristen juga bisa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Pancasila yang pertama diakui oleh semua agama di Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Namun yang tidak diakui oleh semua agama, kalau ibadah yang kita lakukan itu diperuntukkan hanya kepada Allah saja, itu tidak diakui oleh semua agama. Maka la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Penjelasan ini tidak pernah kita temukan. Tanya lagi pada diri kita pulang dari sini. Sejak kapan saya tahu tentang penjelasan ini? Atau baru tahu kemarin? Karena sengaja kita menjauhkan dari itu semua. Dijauhkan. Lalu kita kaget-kaget. Ya kagetlah hati kita sudah mendarah daging, di dalamnya perbuatan syirik, memuja-muja kepada para wali yang berlebihan. Ya. Walaisal muhim. Nah, perkara yang penting bagi manusia itu bukanlah sekedar puasa, sekedar sholat, sekedar ibadah. Itu semua bisa dilakukan oleh non-muslim juga bisa. Hari ini ada orang selain muslim yang sholat. Ada. Salah satu golongan Kristen. Kalau salah Ortodoks atau yang lainnya. Ada. Mereka rukuk dan sujud. Tapi apakah ibadahnya diterima? Tidak. Karena mereka tak punya poin ini. Apa itu fondasi yang ada? Yang menunjukkan tidak semua orang beribadah diterima oleh Allah kalau dia tidak bangun ibadahnya di atas perkara ini. Perkara menjauhkan diri dari syirik dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ikhlas itu sendiri artinya tarkus syirik wa ifradullah ta'ala bil ibadah. Ikhlas itu artinya apa? Meninggalkan semua bentuk kesyirikan, kemusyrikan, dan memurnikan ibadah kepada Allah saja.
Itu arti ikhlas. Selain itu, tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu bukan beda dengan ridho. Ridho dengan ikhlas itu beda. Kalau antum nih dipukul orang, udah saya ikhlaskan. Bukan ikhlas itu namanya, itu ridho. Saya ridho sudah. Saya maafkan, saya ridho. Beda dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Ikhlas nih. Boleh saya tanya. Ya. Ikhlas itu kaitannya hati kita dengan Allah. Baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Ini berusaha kita berlatih. Mulai dari zikir lah dulu. Zikir yang kita lakukan sendirian, doa yang kita lakukan sendirian, salat malam, salat lima waktu, berusaha kita niatkan untuk Allah. Itu ikhlas. Mengharap ridha Allah. Kalau orang ikhlas itu tidak kelihatan dia ikhlas. Kadang tidak kelihatan dia ikhlas. Dan dia tidak perlu ngomong kemana-mana bahwa dia ikhlas. Saya punya cerita yang bagus untuk jadi pelajaran buat kita tentang orang yang ikhlas. Ada satu perkampungan, salah satu daerah di negara Arab sana. Perkampungan itu ada orang kaya. Orang kaya ini luar biasa. Tapi dia tidak pernah terlihat sebagai orang yang dermawan. Sampai dicaci maki oleh masyarakat. Bakhil. Ente ini bakhil, pengen punya banyak harta. Tapi di kampung itu ada pedagang ya, yang suka bagi-bagiin daging buat orang-orang miskin setiap pagi. Dan bukan orang tidak kelihatan kaya. Kalau orang-orang itu mencemooh si kaya ini, coba lihat tuh, dia aja bisa bagi-bagi daging setiap pagi, padahal dia tidak sekaya ente, kata masyarakat kepada si kaya. Sambil menahan air mata yang keluar dari kedua matanya. Si kaya ini tidak berani mengatakan aku loh yang berikan harta itu. Tidak. Karena dia ingin menyembunyikan amal ibadahnya itu hanya Allah yang tahu. Itulah keikhlasan. Sampai suatu hari terdengarlah orang kaya ini mati. Semua orang gembira karena kematiannya. Si bakhil sudah mati. Dan tidak ada yang mengurus jenazahnya kecuali sedikit. Jadi orang-orang ini bergembira atas kematian si kaya ini. Karena orang-orang mengatakan ini orang membuat orang lain gembira atas kematiannya karena dia bakhil, kata Allah. Lalu masyarakat ini di hari kedua setelah dimakamkan si orang kaya ini, datang lagi ke tukang pembagi daging tadi. Mana daging yang biasa kau bagikan pagi-pagi? Udah gak ada, kata si tukang daging. Kenapa? Karena yang memberikan harta selama ini untuk membeli daging itu adalah si kaya yang meninggal kemarin. Dan setiap kali dia berikan harta itu, dia selalu meminta syarat kepada saya, boleh kau ambil harta ini, kau beli daging untuk dibagikan, tapi dengan syarat jangan kau ceritakan uang ini datang dari saya. Maka orang-orang itu menyesal. Itulah keikhlasan. Jadi kita tidak butuh pujian orang kalau mau ikhlas. Apalagi media sosial ini membuat kita tidak ikhlas. Ada sebagian dari kalau tidak di like, share dan subscribe, tidak boleh dia dakwah melalui media sosial. Karena yang nonton cuma 3 orang, bapak dan bapak aja. Akhirnya berhenti dia kajian di media sosial. Karena dia melihat banyak konten-konten yang lainnya di like oleh orang-orang, padahal konten itu tidak jelas. Lalu dia berhenti berdakwah. Terus arti berdakwah ini untuk apa? Cari ridha manusia atau cari ridha Allah? Ya. Ada seorang dai, masya Allah, saya selalu melihat postingan-postingannya yang nonton 1, 2,
Tapi semua postingannya semuanya bagus. Bagi saya itu ilmu. Satu, dia bahkan tidak ada yang like. Kemungkinan saya ada yang like dengan 2-3 orang berikutnya. Dan dia seorang ustaz besar, kibar, teman dekatnya Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Ini tidak berbeda, dia tetap men-share kajian-kajian walaupun tidak ada yang like-nya. Karena apa? Karena di situ kita akan terlatih. Apakah kita ini bisa menjaga hati? Bukankah like itu pujian? Masa dakwah mengajak kepada tauhid gila pujian itu? Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang mengajak kepada Allah atau kembali kepada Allah, dia tidak akan berpaling karena pujian orang yang memuji atau pedihnya celaan orang yang mencela. Itu keikhlasan. Mengerucut dia ke sana. Sekarang antum mengadakan kajian ini tidak enak, ngundangin ustaz, kenapa? Sedikit jamaah. Kalau ustaznya datang mencari jamaah, berarti ustaznya ngapain dia datang? Mencari orang itu dirinya, bukan mencari hamba untuk menyembah Allah saja. Terkadang kita bikin kajian euforia, indah ustaz sana kemari, supaya orang melihat bahwa kita ini berhasil buat kajian. Dan kalau tidak euforia, tidak ada kajian, gimana? Mana keikhlasan? Mana ketulusan? Imam Malik mengatakan maka lillahi abqa. Semua yang kita kerjakan karena Allah itu yang akan terus langgeng. Kita tidak tahu siapa di antara kita akan mati duluan. Tapi apakah setelah kita mati ada yang memuji kita di kuburan? Tidak ada. Lalu kenapa kita sekarang sibuk mencari pujian orang? Kenapa kita sekarang sibuk mencari like orang? Sedangkan kalau kita mati, harta kita diwarisi, pekerjaan kita ada yang menggantikannya, kita yang dihisab karenanya. Kalau kita masih mencari perhatian manusia, waktu kita terlalu singkat untuk hal itu. Sekarang fokus kembali kepada ketulusan ibadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, arti amalkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Cukup itu kita dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan dengan pujian orang tidak akan pernah puas. Ya enggak? Dan itu akan membuat kita tidak semangat dalam beribadah. Contoh, tidak usah beribadah yang besar dulu. Dalam rumah tangga misalnya. Di rumah karena aib kita sering dilihat istri kita, kita kadang diremehkan, ya enggak? Artinya diremehkan dalam artian acuh tak acuh. Padahal dia sebenarnya tidak meremehkan kita. Cuman kita aja terlalu berharap diperlakukan lebih daripada yang biasa dilakukannya. Lalu kita datang ke Indomaret, Alfamaret, si akhwatnya ngomong, Pak, mau cari apa lagi biar saya bantu. Sedangkan di rumah kita tidak ada yang ngomong begitu, ya. Gara-gara suka cari perhatian orang, perempuan kasir Indomaret pun kita cari perhatiannya. Ini suami-suami yang saya kira on, ya. Karena terlalu manis hidup kita ini ingin diperlakukan manis oleh orang. Ya tidak? Bentuk dulu hati itu. Kita punya hati. Punya hati. Orang yang ikhlas itu, kalau dia betul-betul ikhlas dalam menjalankan kehidupan, dia tidak peduli dengan cerahan orang dan pujian orang. Yang penting dia berada di jalan yang benar. Itu ikhlas. Itu ketulusan. Dan orang yang tulus itu biasanya tidak gampang goyah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuang keluarganya, oke? Dibawa ke istana, tidak merubah. Tujuan asalnya itu beribadah kepada Allah dan mengajak manusia kepada Allah.
Dari kecil dibuang ke istana. Istri raja yang cantik jelita jatuh cinta kepada dia dan memberi perhatian kepada dia, dan itu tidak menggoyahkan ketulusannya kepada Allah. Kita baru disebut senyum tukang parkir aja sudah goyah. Maka ketika Nabi Yusuf selamat dari perzinahan itu, kata Allah, innahu min ibadina mukhlasin. Karena dia tinggalkan perzinahan itu bukan karena nafsu, tapi karena dia takut kepada Allah. Ada orang takut berzina, kenapa tidak jadi bos? Istri anak lewat tapi mobilnya anak tahu nomor plat itu. Tidak jadi dia zina karena takut nomor plat mobil yang dia lihat. Padahal dia lagi rabun nomor plat mobil orang lain. Bukan begitu orang ikhlas. Dalam sisi ibadah dia ikhlas, dari sisi berbuat maksiat dia tinggalkan karena Allah SWT. Maka disebut mukhlasin. Makanya disebutkan Syekh, keikhlasan itu meninggalkan kesyirikan dan berusaha mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian syirik, kan tadi dijelaskan apa itu syirik. Syirik adalah lawan dari tauhid. Syirik itu diartikan dengan mempersekutukan Allah di dalam memalingkan salah satu jenis ibadah kepada Allah. Oke. Kalau ada 1000 ibadah, 999 ibadah dilakukan karena Allah. Satu diserahkan kepada berhala, maka batal semuanya. Itulah syirik. Makanya Allah pernah mengumumkan kepada penduduk neraka, kalau kau selamat dari syirik, maka kau akan keluar dari neraka. Kata Allah kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan azabnya dan dia kekal dalam neraka, kata Allah Azza wa Jalla, "Lau kanat laka dunya wa ma fiha wa misluha, akunta muftadiyan biha." Hai penduduk neraka, andai kau punya harta sepenuh bumi 2 kali lipat, maukah kau serahkan harta itu kepadaku, lalu aku selamatkan engkau dari azab? Kata Allah. Hamba itu mengatakan, ya Rabbi na'am, ya Rabbu, iya, aku akan memberikan semua yang kumiliki seandainya aku punya, demi menyelamatkan diri dari azab ini. Mungkinkah seorang punya harta sepenuh bumi? Tidak mungkin. Sebesar pamulang aja tidak mungkin. Ya. Emas ini bukan sekedar harta, emas sepenuh bumi. Lalu Allah katakan, "Inna ma'aradtu minka ahwana min hadha, alla tusyrik fa'abaita." Dulu waktu di dunia, yang kuinginkan darimu lebih ringan dari yang engkau inginkan ini, yaitu mengumpulkan harta. Apa yang ringan itu? Kau jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik kepada aku. Tapi kau tolak tawaranku itu. Kecuali kau kembali kepada kesyirikan. Dan itu pernah ditawarkan kepada Abu Thalib. Tidak ada di dunia ini orang yang punya amal sahabat Abu Thalib. Kalau seluruh gunung di dunia ini dibandingkan dengan amal Abu Thalib kebaikannya, maka kebaikan Abu Thalib lebih baik daripada semua gunung di dunia ini. Tapi kenapa kebaikan itu tidak bisa dia raih dengan tangannya? Jawabannya, dia mati di atas ajaran nenek moyangnya, berbuat syirik. Itu yang gagal dari Abu Thalib. Emang ada di antara kita yang pernah bantu Nabi sampai kurus kerempeng sampai mati kayak Abu Thalib? Nggak ada. Abu Thalib itu sampai makan rumput karena membela Nabi. Ketika diboikot 3 tahun,
Mulai dari tahun ke-6 kenabian sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun diboikot, nggak punya makanan, makan rumput sampai robek bibirnya. Tapi Abu Thalib gagal masuk surga gara-gara dia berbuat apa? Syirik kepada Allah. Nggak ada sahabat Abu Thalib, nggak ada. Inilah buruknya perbuatan syirik. Maka kita cerewet, kenapa kita yang menyampaikan kepada umat jangan berbuat syirik, harapan masuk surga pasti ada. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kasih tahu saya. Dosa semua orang pasti punya. Tapi harapan untuk tidak masuk neraka itu dengan cara apa? Tinggalkan dulu kesyirikan. Kalaupun masuk neraka, tidak kekal dalam neraka. Beda dengan orang berbuat syirik. Dia tidak zina, dia tidak minum khamr, dia tidak judi, tidak korupsi, tidak nipu orang. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib tidak pernah korupsi. Abu Thalib tidak minum khamr. Justru minum khamr Hamzah radhiyallahu anhu sebelum diturunkan ayat pengharaman khamr. Abu Thalib tidak pernah judi, tidak pernah nipu orang, tapi masuk neraka selama-lamanya, nggak ada ampunnya gara-gara perbuatan syirik ini. Ajibnya jemaah sekalian, kita merespon penjelasan tentang ini dengan respon yang sangat menyakitkan. Ya. Dan siapa yang menjelaskan tentang ini siap-siap dicaci maki, minimal diperkatakan Wahabi. Nah, Wahabi lagi, kalau yang tua Wahabi, yang muda Wahabi. Ya. Fitnah. Nabi kalau bukan ini tugasnya, nggak perlu dia diusir. Tugas Nabi pertama kali bukan mengajarkan sholat. Tugas Nabi yang pertama kali bukan mengajarkan puasa. Tugas Nabi pertama kali melarang orang dari perbuatan syirik. Sedangkan mengajak lebih mudah daripada melarang. Iya. Bapak-bapak ini sudah turun-temurun selamatan hari ke-7 kelahiran. Contoh saja. Lalu ada yang menjelaskan, oh itu tidak ada dasarnya dari agama kita. Ini perbuatan sia-siakan harta. Orang yang punya adat kebiasaan itu marah nggak? Marah. Tiba-tiba ada yang melarang. Dan yang marah itu bukan hanya orang-orang tadi, kita pun dulu demikian. Waktu ilmu itu belum kita tahu. Marah kita. Tiba-tiba baca-baca ini datang menjelaskan tentang ini salah, ini tidak salah. Itu siapa? Dan dia menjelaskan ini Nabi diusir. Sahabat tinggalkan harta bukan 1 miliar, bukan 2 miliar, triliunan ditinggalkan di Mekah. Gara-gara menjelaskan perbuatan syirik dan tauhid. Antum kira para sahabat itu meninggalkan harta 1 juta, 2 juta? Bukan. Oh, mereka berdagang setahun itu dapat 250.000 dinar dibagi dengan para pedagang lainnya. 250.000 dinar, 1 dinar sama dengan 10 juta uang hari ini. 250.000 berapa? 1 juta kali 250.000 berapa? Itu mereka tinggalkan tuh di Mekah karena diusir oleh kaumnya disebabkan tauhid dan syirik yang mereka jelaskan. Alhamdulillah kita hari ini tidak diusir-usir orang seperti ayat itu. Hanya dikatakan Wahabi. Tidak seberapa. Itu efek dari ujian. Jelas sekalian, ini perkara tidak mudah. Tadi disinggung, gara-gara ini para nabi dibunuh, gara-gara ini para nabi diusir, gara-gara ini para nabi terluka-luka. Bahkan Nabi SAW pernah menjelaskan, ada nabi saking besarnya ujian sambil mengusap begini kepalanya, gara-gara dia sampaikan tauhid dan syirik. Usap kepala, minta kepada Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena kaumku tidak tahu. Ini baru dipukul oleh kaumnya kepalanya. Gara-gara menjelaskan apa? Syirik dan tauhid.
Karena tujuan para nabi, tujuan para dai yang mengajak kepada perbuatan ini agar kita ini selamat dari neraka, itu aja dulu. Karena kalau sudah selamat dari neraka, insya Allah surga terbuka buat kita, hanya saja nanti berbeda tingkatan surga dibedakan dengan amalan kita. Poin pertama yang kita inginkan, kenapa kita melarang orang berbuat syirik? Orang selamat dari neraka aja dulu. Mau nanti di surga dia dapat tingkatan berapa, itu kondisi amalnya yang menentukan. Ada yang tingkatan pertama, kedua, ketiga, sampai 100 ke atas. Kaki kanan kita ini penting injakin pintu surga dulu. Itu sudah senang juga. Atau lewati sirat dengan selamat, sudah senang juga. Apalagi sampai ditempatkan di Jannatul Firdaus. Nah, untuk mencapai keselamatan ini, penyakit ini, kuman ini, najis ini, kita singkirkan dulu. Baru kita bisa nanam amal supaya dapat ketinggian derajat di surga. Maka itulah tugas Nabi pertama kali sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai orang berselimut, bangun, bangun, kata Allah kepada Nabi. Beri peringatan. Aduhai disuruh beri apa? Peringatan. Kalau disuruh ajak orang sholat, masih mudah. Ayo sholat ke masjid. Ayo sholat, masih mudah ngajakin orang sholat. Nabi tidak disuruh itu pertama kali. Disuruh apa? Salahkan perbuatan mereka itu. Peringatkan mereka itu. Itu yang buat beliau diusir. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dari tadi teh ini menanti saya nih tadi. Syirik itu ada berapa? Ada dua. Syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil itu, syirik besar itu syirik yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Yang kecil tidak. Nanti saya akan contohkan. Syirik besar menghapus semua amal. Sedangkan syirik kecil menghapus amal pada saat itu saja. Kemudian syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik kecil serahkan urusannya kepada Allah. Jadi ini tiga perbedaan syirik besar dan kecil. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar membatalkan semua amal. Sedangkan syirik kecil tidak. Dia hanya membatalkan amal yang dilakukan hari itu saja atau saat itu saja. Yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tergantung kehendak Allah. Contoh syirik besar, berdoa dan minta kepada selain Allah secara langsung, atau menjadikan perantara antara diri dengan Allah dalam berdoa. Contoh syirik kecil dan bedanya tipis, makanya syirik kecil itu pengantar ke syirik besar. Seorang meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi cara penyembuhannya dia yang buat sendiri tanpa disyariatkan oleh Allah. Contoh, ada kiai, ustadz masukin batu ke dalam air. Oke, batu ini dia katakan dengan perantaran batu ini Anda akan sembuh. Membuat perantara ini tidak disyariatkan oleh Allah, dia sendiri yang buat. Ini kesalahannya, bukan mempersekutukan Allah dengan batu, tapi dia mempersekutukan Allah dengan dirinya dalam membuat sebab. Maka syiriknya syirik kecil. Kalau dia katakan batu itu menyembuhkan, syirik besar atau kecil?
besar. Maka bidangnya tipis enggak? Tipis kan? Setipis kulit ari. Gitu. Obat dia diteliti. Obat itu diteliti. Ini nggak masuk akal. Kok batu bisa menyembuhkan? Siapa yang meneliti batu? Nanti saya akan jelaskan ini. Bagus sekali penjelasan ini. Obat ketika mengobati seorang, ya, seorang mengobati orang sakit dengan dua cara. Siapa yang melakukan salah satu dari dua cara ini, dia selamat dari perbuatan syirik ini. Yang pertama, obatnya diteliti secara ilmiah, ditahu komposisinya berapa, apa kandungannya, dosisnya berapa, dan dipertanggungjawabkan oleh ahlinya. Ini pengobatan qadari. Qadari itu diteliti, masuk akal. Yang ini tidak masalah berobat dengannya. Hanya saja masalahnya ini masalah tawakal nanti. Kalau tawakalnya kepada obat syirik kecil, kita harus tawakal kepada Allah. Tapi sekali lagi obat ini dia masuk akal, bisa diteliti. Okay? Yang kedua, pengobatan yang tidak bisa diteliti. Yang kedua, inilah terjadi syirik atau tidak syiriknya. Bila syariat menentukan ini sebagai obat, maka kita berobat dengannya. Contoh, ruqyah. Ada yang bisa teliti ruqyah bagaimana cara penyembuhannya? Tapi di syariatkan. Contoh yang tidak disyariatkan, tidak masuk akal, penyembuhan dengan ayam putih. Anda sembelih ayam putih baru sembuh. Sekarang siapa yang meneliti ayam putih, ayam hitam itu kalau disembelih bisa menyembuhkan? Tidak ada penelitiannya, cari dalil, tidak ada dalil, ini syirik. Jelasnya begini, sama dengan mencari barang lewat paranormal. Sebenarnya bukan paranormal, para tidak normal sebenarnya. Ya, karena yang normal itu kita, mereka yang tidak normal. Kalau mereka yang normal, gimana caranya berpikir? Ya. Sesuatu yang tidak masuk akal, kalau tidak ada dalil, maka dia syirik. Baru nanti ditentukan besar apa kecil nih, tergantung keyakinan dia. Beda dengan obat yang kita minum, entah itu obat sakit kepala, sakit gigi atau apapun, itu sudah ada penelitiannya, masuk akal. Agama membolehkan, Nabi mengatakan berobatlah kalian. Disuruh berobat. Ikhtiar. Hanya saja nanti masalahnya ditawakal, jangan sampai bertawakal kepada obat. Ya, contoh misalnya orang kalau lagi radang, obat apa dipakainya? Obat apalah kimia dibeli di sana. Bukankah di sana juga ada obat lain yang bisa menyembuhkan radang? Seperti misalnya brokoli misalnya, atau jahe atau apa. Jadi banyak usaha yang bisa dilakukan secara penelitian, bermasuk akal dan pengalaman. Tetapi begitu banyaknya obat, kita tetap harus bersandar kepada Allah. Itu bedanya dengan batu tadi. Oke, ini syirik besar, syirik kecil. Jadi ada perbedaan yang terjadi, tapi di sana ada kesamaan yang sangat tipis. Ada orang pergi kerja bawa jimat. Ini jimat kata dia, kalau saya pakai, Allah pasti nolong saya. Oke, jimat. Apakah itu jimat dengan pertolongan Allah? Diteliti nggak bisa. Ternyata ini dia sendiri buat sebab, ini syirik kecil. Tapi kalau dia katakan jimat ini selalu menolong saya, syirik besar atau kecil? Besar. Orang kalau sudah terbiasa dengan jimat, kalau dia ke kantor, sudah sampai tol rest area, dia cari dompet yang mana jimatnya pasti gelisah. Karena hatinya dia terikat dengan kata jimat. Ini bahaya syirik besarnya. Karena hati sudah tidak bisa berpisah dengan kata jimatnya.
syirik itu. Kemudian terakhir penjelasan beliau tentang usulnya ini, di mana Al-Quran menjelaskannya secara gamblang dengan cara yang bermacam-macam. Kita aja yang tidak paham. Padahal Allah memahamkannya dengan cara yang sangat luar biasa. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Mudah nggak dipahami itu? Saya tidak perlu tafsirkan. Kita diciptakan itu beribadah. Beribadah hanya kepada Allah. Contoh lagi, iya karena wudhu. Jawab enggak? Hanya beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. Sangat mudah dipahami. Ya. Terus Allah pun cerita. Ini cerita tentang Ibrahim, ini cerita tentang Musa, ini cerita tentang Isa, ini cerita tentang orang-orang saleh. Termasuk cerita Ashabul Ukhdud yang dibunuh gara-gara tauhid. 20.000 orang dibunuh. Yang diceritakan kutila Ashabul Ukhdud an-nari datil Ukhdud. Sekarang di Palestina berapa yang dibunuh? Demikian ujian itu. Tetapi mereka tidak paham juga. Apa yang menyebabkan mereka tidak paham? Karena terjadinya kebodohan merajalela tentang masalah ini, bukan masalah dunia. Kebodohan merajalela. Kita dibuat bodoh tentang ini. Saya sering menunjukkan bahwa la ilaha illallah tidak pernah diajarkan sejak kita SD, baik syarat maupun rukun. Yang diajarkan maknanya saja. Saya jelaskan kepada saya, pernah ingat nggak dijelaskan rukun dan syarat? Sejak TK kita tidak pernah diajar, kecuali di pondok pesantren. Dia memahami sunnah, baru menjelaskan ini rukun, ini syarat. Semua itu menjauhkan kita dari ilmunya. Kemudian dalil lagi di situ ada permainan setan. Setan menggambarkan, oh orang-orang yang tidak minta di kuburan ini menghina para wali ini. Orang-orang yang minta di kuburan mencintai para wali. Ini siapa yang melakukan? Setan. Dan setan itu bermain di balik semua kebodohan kita. Dan memang yang bisa dibodoh-bodoh di setan siapa? Orang bodoh. Yang ditakuti setan adalah kita ini mengetahui tauhid. Itu ditakuti. Paling takut. Demikian juga pengikutnya dari kalangan manusia dan jin. Mereka takut kalau kita ini menjelaskan kepada umat tentang tauhid. Takut, sangat takut. Oleh karenanya dia bermain di situ, main di ranah itu. Maka ketika nanti dari kiamat orang-orang menuntut kepada iblis, iblis dulu kamu kan yang telah menyesatkan kami. Oh enggak, kalian sendiri yang sesat. Aku cuma coba manggil kalian, ternyata kalian mau juga. Kata iblis. Nanti coba lihat surat Ibrahim di ayat 20-an tentang khutbah iblis di dalam neraka. Dia berkhutbah berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang berbuat syirik minta tolong kepada dia, selamatkan kami. Gak mau dia, karena dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Coba lihat di surat apa itu? Ibrahim. Surat nomor 14 di ayat 20-an. Ayat 22 kalau salah. Ya, ayat 22, afwan. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr. Setan berbicara, berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, ini ke surga, ini ke neraka. Jadi khutbah di neraka itu iblis. Sedangkan berbicara di surga siapa? Allah. Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Aku juga memberi janji kepada kalian. Namun aku menyelisihi janjiku sendiri. Aku dia, aku di neraka. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Dulu aku tidak punya kuasa untuk menguasai kalian. Hanya saja ketika aku meminta kalian untuk memenuhi seruanku, kalian penuhi juga seruanku. Dia mengatakan
menyesatkan kalian. Aku tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kalian, kata iblis. Tapi ketika aku ajak kalian, kalian mau juga. Kemudian setelah itu kata iblis, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Jangan kalian mencerca aku, jangan kalian menghina aku, tapi cemoohlah diri kalian sendiri, kata iblis. La ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku tak sanggup untuk menolong kalian, sebagaimana kalian juga tidak bisa menolongku. Kalian tidak bisa juga menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sekarang mengingkari semua perbuatan syirik yang kalian lakukan dulu ketika kalian persekutukan aku dengan Allah, kata iblis. Inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Lihat gaya bahasa iblis nih. Sesungguhnya orang zalim, karena orang zalim itu yang paling zalim adalah yang berbuat syirik. Dia lepas tangan, jemaah sekalian. Lalu hari ini dia mempermainkan kita dengan digambarkan syirik itu seperti mencintai para wali. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini dari poin pertama yang terdapat dalam 6 landasan utama ini. Jam sudah menunjukkan jam berapa? Jam 5. Hah? Jam 5. Tidak terasa. Ada yang bertanya, silakan ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kalau kita beramal untuk orang yang sudah meninggal, mengatasnamakan untuk orang yang sudah meninggal itu punya negara, karena banyak sekali Pak Ustaz yang suka menyampaikan itu. Kalian beramal untuk orang yang sudah meninggal itu katanya masuk. Barakallahu fikum. Baik. Beramal untuk orang yang meninggal ada 2 keadaan. Beramal karenanya dan beramal untuk mengirim pahala. Tetap beribadah kepada Allah tapi mengirim pahala kepada orang yang meninggal. Ada beberapa amal yang dibolehkan kita mengirim pahala kepada orang yang meninggal, tapi bukan menyembah orang yang meninggal. Beda kan? Dua hal yang berbeda. Contoh, baca Quran bagi anak yang saleh itu sampai ke orang tuanya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan demikian. Atau anak mengumrahkan orang tuanya setelah dia umrah sendiri. Umrah anaknya ini yang membadal orang tuanya bermanfaat buat orang tuanya. Tetap umrahnya kepada Allah, namun pahalanya diberikan kepada orang tua. Atau kurban sekali setahun, kita menyembelih kambing sendiri, tapi ketika doa kita minta, ya Allah, ini kambing sembelihanku dan keluargaku dan ayah ibuku yang telah meninggal, tanpa harus membelikan kambing tersendiri buat orang tua. Ya, kalau yang ini cukup dia masuk dalam doa kita tanpa memberikan kambing sendiri buat mereka. Umroh diumrohkan sendirinya, tapi setelah kita umroh. Oke. Adapun amal-amal yang lain yang ada tadi seperti puasa Ramadan, saya puasa Ramadan untuk menggantikan puasa orang tua saya, mereka sudah tidak berkewajiban lagi untuk melakukan itu. Mereka sudah tidak wajib lagi sholat, mereka sudah tidak wajib lagi apa? Zakat. Tapi ada memang amal tertentu yang boleh kita kirimkan pahala, bukan beribadah kepada mereka. Jelas? Oke, sangat jelaskah? Baca Quran terutama, ini yang paling penting. Kita mau lihat kirim pahala atau tidak kirim pahala, baca Quran kita tetap dirasakan olehnya. Yang kedua, minta ampun. Minta ampun itu luar biasa. Sederhana memang kalimat ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antum tahu orang tua kita itu bisa berhenti dicambuk, bisa berhenti disiksa di kubur gara-gara kalimat itu. Gara-gara kalimat Rabbi firli wa liwalidayya. Itu dikirimkan buat orang tua, tidak apa-apa. Nah, ada lagi. Ibu-ibu mau nanya ada nggak? Biasanya ibu-ibu kalau sudah keluar bernanya. Ya. Betul.
siapa itu. Kalau lambat, kita ikhlas pada Allah. Tapi yang diingat semua urusan urusan kita, urusan apa sampai berdiri kita kuning. Oke, Masya Allah. Salat itu harta yang berharga. Syaitan yang mencopetnya. Makanya semua yang urusan dunia itu didatangi oleh syaitan untuk diingatkan. Maka kita di situ disuruh berjuang untuk menghilangkan itu semuanya. Datang lagi, jual lagi. Karena tidak ada di dunia ini orang yang khusyuk tidak mengingat dunia ketika sholat. Tidak ada. Hatta para sahabat. Tapi yang ada adalah orang yang berjuang melawan ingatan itu dengan fokus kembali pada sholat. Itu disebut dengan khusyuk. Khusyuk itu tidak harus Allah Akbar sudah hilang semua, berarti akal kita sudah hilang dong. Ya mati lah kita. Ya mati kita. Pasti kita akan ingat hal-hal itu. Terkadang kunci pintu pun ingat. Kita cari kunci motor ke masjid nih. Ternyata tidak ada kunci motor, jalan kaki ke masjid, sampai ke masjid baru takbir Allahu Akbar. Saya gantung di bawah, ternyata tadi keingat kan? Itu dilawan. Lawan inilah yang membuat kita dapat pahala besar. Karena di dalam diri kita ada keburukan yang harus dilawan, di antaranya itu. Dan alhamdulillah di dalam firman Allah fawaidul lil musallin, Allah tidak mengatakan setelah itu alladzina hum fi, tidak. Tapi disebutkan alladzina hum an. Kalau fi, tidak ada yang selamat. Karena artinya mereka yang lalai dalam sholat, itu fi. Kalau an, mereka yang lalai dari sholat, berarti yang lalai dari sholat ini menunda waktu, tidak sholat berjamaah bagi laki-laki, atau dia tidak memperhatikan rukun-rukun sholat, karena kalimatnya an. Kalau kalimatnya fi, mereka yang lalai dalam sholat, siapa yang tidak pernah lalai dalam sholatnya? Jawab. Nabi lagi sujud, ada Hasan dan Husain di atasnya, dia ingat cucunya, tidak bangun-bangun. Kalau bangun, dia pilih cucu. Ingat tidak dia? Ingat. Siapa yang lebih khusyuk di dunia ini dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira paham ini? Paham. Maka dilawan. Kalimat dilawan itu berarti dia musuh. Musuh. Ya. Makanya sebelum sholat, kata Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala di kitabnya tentang fikih sholat, mencapai khusyuk itu diantara sebabnya adalah lakukan kegiatan yang membuat kita dalam sholat itu khusyuk, seperti beristighfar sebelum datang waktu sholat, entah itu 10 menit atau 15 menit, mau ke masjid, zikir, sehingga teringat itu apa kegiatan kita sebelum itu. Ya, kegiatan. Kalau sebelum itu diomelin istri, yang teringat omelan istri. Ya enggak? Ini hari tertawa sama bapak-bapak. Teringat, apa saja omelin tadi ya, gitu kan? Ya, pengen beri lain gitu. Benar kan? Oke, segera cukup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Ditanyakan kepadanya, maksud Allah di mana-mana itu apa? Kalau dia katakan dengan tegas tanpa ada ragu, dia katakan Allah ada di semua tempat, di badan kita, di WC, di mana-mana, maka bisa-bisa dia keluar dari Islam. Tapi orang seperti ini kalau ada syubhatnya, dia diajarkan dulu, dihilangkan syubhatnya, diberitahukan ilmunya, sudah jelas diberitahukan maksudnya yang baru dia kafir. Ya, baru dia kafir. Contoh Ibnu Arabi, pendiri tarekat sufi tasawuf. Ibnu Arabi yang di Indonesia jadi tokoh utama juga tuh. Jadi orang-orang tarekat Ibnu Arabi ini jadi ikonnya. Ibnu Arabi pernah ditanya oleh murid yang guru, adakah Tuhan?
Dia jawab, ya Tuhan itu ada. Tapi tidak ada makhluk, kata dia. Terus kita ini siapa? Kita semua adalah bayangan dari Tuhan. Dia mengatakan kita semua itu Tuhan. Kafir tidak keyakinan itu? Bisa kafir, keluar dari Islam. Ya. Ini yang kita khawatirkan dari keyakinan Allah di mana-mana. Tapi kalau dia katakan Allah di mana-mana, maksudnya Allah memiliki sifat pengetahuan di mana-mana, maka itu tidak kufur, bahkan itu dianjurkan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, bahwa Allah itu istiwa di atas arsy, tapi dia bersama makhluknya dengan ilmunya. Arti pengetahuan Allah di mana? Ada. Ya. Ini yang dianjurkan malah. Saya pernah ngisi kajian di salah satu sekolah kejuruan, dan diundang ya, saya moderatornya guru agama. Saya tidak tahu kalau moderator guru agama. Awal kajian saya lihat anak-anak STM itu nakal-nakal. Tidak bisa diam kalau lagi kajian. Ustaz, gitu dia panggil dari luar. Anak bingung mau mulai dari mana ini kajian. Anak-anak yang biasa mau motor gimana? Coba supaya mereka bilang semua lain-lain. Oke, yang di luar duduk. Saya mau nanya satu hal. Bolehlah Pak Ustaz? Kedua begitu. Ada yang tahu Allah di mana? Diam semua. Karena saya menggunakan gaya Rasulullah SAW menanyakan Allah di mana? Kepada budak wanita, diam. Terdiam tuh anak-anak itu. Allah di mana? Kalau ada satu orang berdiri, dicolek lah teman dia di samping, dia colek ada siswa yang baik, Ustaz, ini ketua jadinya di sini kata dia. Itu jadi siswa ini, kita ini paling nakal gitu. Ustaz, saya jawab kata dia. Makanya teman-teman semuanya diam karena dia ketua jadinya. Iya Pak Ustaz, Allah itu tidak di mana-mana kata dia. Walaupun saya seperti ini, saya masih berpikir jernih. Kalau Allah di mana-mana, masa Allah ada di ketiak saya gimana? Coba, Ustaz. Saya setuju. Masa Allah ada di got, di WC, nggak mungkin. Kata dia begitu. Allah itu secara fitrah kami, Allah di atas, kata dia. Itu nama siapa? Disebutlah nama waktu itu. Bagus sekali nih jawabannya saya bilang gitu. Karena dia Fiji semua diam, jadi ceramah. Ya, jadi ceramah diam semua. Karena dia ini ketua gengnya nih. Karena dia bilang semua diam ya, saya jawab kata dia gitu. Saya tanya lagi. Terus siapa yang mengatakan Allah di mana-mana? Kata dia, guru agama, kata dia begitu. Ternyata nggak tahu ini guru agama di moderat. Ini si guru agama udah guru kepala. Ada guru kepala sebenarnya. Oh nanti kalau kita guru agamanya, kalau dikatakan Allah di mana-mana, kasih tahu bahwa Allah itu ada di mana? Di atas. Ceramahlah selama 30 menit. Keluar ada dicium tangan oleh mereka, biasa anak-anak sekolah kan cinta, gitu kan? Bukan karena saya hadis, bukan? Dicium tangan gitu. Keluar mau pulang ada si guru agama itu ngikutin anak karena dia moderator kata kita. Pak Ustaz, mohon maaf, kenapa Pak? Saya guru agama itu. Saya guru agama itu. Lihat ajaran di sekolah kita itu. Sebelum itu otak kita dibuat. Naluri kita berbicara lain. Bagaimana mungkin kita katakan Allah di mana-mana? Di mana-mana itu ada toilet, ada ketiak, ada tempat-tempat yang tidak layak. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka katakan itu. Maka naluri orang masih berjernih pasti katakan Allah di atas. Saya pilih cerita yang kedua. Ya sebagai cerita terakhir ini. Saya pulang dari umroh, biasa ada bawa jemaah pulang pakai taksi. Si taksi ini dia kalau berjalan begini, kayaknya dia taksi super taksi religi kayaknya. Ya, karena duduk depan mau istirahat lah, rebahan gitu. Karena barang-barang saya terbelakang. Langsung cerita itu si sopir, Pak Ustadz kata dia, kenapa Pak? Ada tuh kelompok Wahabi kata dia begitu. Apa-apa udah Wahabi aja yang menurut. Kenapa ada kelompok Wahabi itu?
Maka mereka katakan Allah di atas, kata dia. Berarti Allah punya tempat dong. Diam mana? Ini sopir taksi soalnya, bukan seorang yang bisa bahasa Arab. Yang kalau dijelaskan bisa paham gitu. Diam aja. Sudah selesai Pak, saya ngantuk semua itu. Ya, tidurlah sejak. Sebenarnya tidak tidur lagi mikirin jawaban itu pertanyaan dia kan. Tidur bentar, apa yang harus dilakukan? Oh ya, kebetulan waktu itu baru muncul taksi online ini itu, gitu kan? Ayo nanya, taksi biasa kan dia yang pakai mobil Vios itu, masih pakai Vios dulu. Pak, gimana keadaan ekonomi semenjak ada taksi online ini? Bapak dapat berapa sehari? Ya itulah Pak Ustadz, serahkan saja kepada yang di atas. Serahkan itu yang di atas, kata dia. Tanya ada yang di atas itu siapa Pak? Lalu dia dengan fitrah juga lalu dia katakan serahkan kepada yang di atas. Yang di atas itu siapa? Naluri berbicara, mulut pun itu berbicara, nggak bisa dibohongi. Tadi yang pertama dia bicarakan itu karena dia benci kepada suatu kelompok. Pembicaraan dia yang kedua, naluri itu tidak bisa dia sembunyikan. Bahwa Allah gimana? Di atas. Aku qouli hadza. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.